kajian kitab Fathul Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Nah, mengapa kita kaji itu ya Kitabul Adab? Karena ini ada adabnya, adab Islami. Adab Islami artinya cara hidup, cara hidup menurut atau berdasarkan ajaran Islam. Nah, dengan beradab Islami itu menjadi berakhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah itu yang seperti ini, yang hidupnya itu dengan cara hidup secara Islami. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Ya, tanpa akhlakul karimah ya artinya mana pintunya gitu ya. Nggak ada pintunya. Tersesat berarti tidak menemukan pintunya gitu untuk menuju surga. Masih bab 46 berarti ini ya, tentang babul gibah. Ternyata banyak penggemarnya nih, banyak yang menyukai, banyak yang suka gibah. Ya, kalau yang kemarin ya, yang sampai kepada hadis yang terakhirnya kajian kemarin tentang gibah, masih bab ini yang kemarin itu sampai ke satu hadis riwayat Muslim, yaitu riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi itu ya. Ada 3 riwayat. Hadisnya satu jadi riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadisnya dari Abu Hurairah. Nah, ia berkata, Rasulullah SAW bertanya, "Atadruna mal gibah?" Nah, apakah kamu tahu apa gibah itu? Ya, karena gibah itu oleh Imam Al-Bukhari, gibah itu oleh Imam Al-Bukhari, ayat tentang gibah ini dimuat di sini di bab ini. Artinya gibah itu langsung berupa ayat Al-Quran itu, tentang gibah itu ayat Al-Quran langsung. Artinya Allah yang secara langsung berfirman tentang gibah. Nah, di mana di dalam ayatnya berupa larangan itu ya. Di ayat tentang gibah di dalam Al-Quran itu berupa larangan langsung dari Allah. Ya, dilarang gibah, itulahnya dilarang gibahnya di dalam ayatnya. Karena ayatnya berupa larangan. Nah, ini hadis salah satu nih yang menjelaskan ya, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bertanya, bersabda nih, apakah kalian tahu apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, zikruka akhoka bima yakrohuhu. Kamu menyebut-nyebut, ya, kamu menerangkan tentang saudara kamu sesuatu yang dia tidak suka. Ya, artinya ya kita menyebut, misalnya kita menyebut satu hal, 2 hal atau sesuatu tentang seseorang, nah di mana orang itu tidak akan suka gitu ketika dengan apa yang kita terangkan, apa yang kita sebut. Bukan hanya tidak berupa katanya menjelaskan misalnya si fulan nih, si A, si B begini. Hanya dengan menyebut saja. Bahasa kami kita si berokok dia. Suka nggak orang itu kalau kita sebut demikian? Gibah no gitu teh masuk. Ya, kemari itu si Opelok. Orang itu kalau disebut demikian suka nggak? Itu termasuk gibah gitunya. Pokoknya kamu menyebut gitu, kamu menyebut, menerangkan ya, tentang saudara kamu dengan sesuatu yang ya, dia tidak akan suka kalau tahu. Ya, kita menyebut, kita menerangkan tentang orang tersebut yang orang itu tidak akan suka. Itulah gibah. Kemudian ada salah sahabat yang bertanya, bagaimana Rasulullah, bagaimana kalau yang kita sebut, yang kita terangkan itu sesuai dengan kenyataannya? Memang orang yang kita terangkan, kita sebut itu artinya kita menyebut benar, tidak ada kebohongan.
Bagaimana itu apabila apa yang kita sebutkan itu memang sesuai dengan kenyataannya? Rasulullah SAW menjawab, jika apa yang kamu terangkan, apa yang kamu sebut itu memang sesuai kenyataannya, itulah gibah. Jadi sebut gibah teh ngomongkeun kagorengan batur sebenarnya. Karena siapapun tidak akan ada yang suka kalau kejelekannya itu diungkap, kejelekannya itu disebut-sebut, kejelekannya itu diterangkan, disampaikan kepada orang-orang. Ya, siapa yang suka? Pasti tidak. Ya pasti orang itu tidak mau. Ini yang diterangkan, yang disebutkan itu sesuai kenyataannya, memang orang itu demikian. Nyata justru Rasulullah itu mengatakan, itulah gibah. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan gibah, tapi kamu fitnah. Alah, eta mah tuh fitnah, eta mah mengada-ngada, berarti sengaja menjelek-jelekan orang lain dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang berupa kebohongan, karena apa yang disampaikan, apa yang diterangkan, diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu lebih parah, namanya bukan gibah yang demikian. Nah, itu kalau bahasa Arabnya buhtanun atau tuhmah, menuduh bahasa orang namalah. Ya, menuduh orang itu demikian, menuduh seperti yang kita ucapkan, padahal enggak kan, tidak sesuai kenyataan. Itu lebih berat. Nah, kemarin sampai hadis itu nih ya, tentang gibahnya pada kajian kemarin. Nah, sampai di sini ini masih ada lanjutannya nih ya, bab ke-46 di kitab Fathul Bari. Ini masih panjang nih. Entah sekarang juga bisa selesai atau enggak nih bab ke-46 nih. Ya, sampai di sananya barusannya terakhir, pertemuan terakhir atau kajian terakhir, Rasulullah SAW sendirinya yang menerangkan gibah itu demikian. Ya, dari Rasulullah singkat sih. Ya, Rasulullah secara singkat saja menerangkan gibah dengan penjelasan seperti tadi. Kamu menyebutkan sesuatu, menerangkan sesuatu tentang saudara kamu, di mana orangnya tidak akan suka kalau mendengar hal tersebut. Bagaimana kalau memang kenyataannya demikian? Iya, itu namanya gibah. Nukitu gibah teh. Kalau tidak sesuai kenyataan bukan gibah, tapi itu tuhmah atau buhtan, itulahnya tuduhan, fitnah, menuduh, memfitnah itu seseorang dengan, yaitu apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita lanjutkan nih ya, dari catatan ini dari kitab Fathul Bari ini. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang gibah. Ini masih ada lanjutannya ya, dari yang kemarin. Catatan berikutnya, Imam Al-Karmani mengatakan, nah ini ada juga nih Imam Al-Karmani mengatakan al-ghibatu antatakallama khalfal insani bima yakrahuhu law sami'ahu wa kana sidqan. Nah, ini penjelasan Al-Karmani merujuk kepada hadis yang tadi nih. Al-Karmani mengatakan gibah adalah kamu membicarakan di belakangnya. Kamu membicarakan di depan, kamu membicarakan di belakang orang. Artinya orang yang dibicarakannya ini tidak tahu, tidak mengetahuinya. Kamu berbicara di belakang seseorang sesuatu yang orang itu tidak akan suka apabila mendengarnya. Persis kan hadis yang tadinya al-ghibatu antatakallama khalfal insani bima yakrahuhu law sami'ahu. Kamu membicarakan seseorang di belakang orang tersebut sesuatu yang jika orang itu mendengar pasti dia tidak akan suka. Wa kana sidqan, dan yang dibicarakannya itu sesuai kenyataan. Nah, hanya kalau kita membicarakan seseorang tentang kebaikannya,
Nah, orang yang dibicarakan itu saya kira tidak akan kena nih oleh sebutan gibah nantinya. Orang yang dibicarakannya itu kan apabila kebaikannya, prestasinya, bisa jadi orang itu malah suka gitu ya, suka. Apalagi kalau orang yang tahu soal penyakit hati. Ya, apabila orang yang tahu soal penyakit hati, misalnya begini contohnya nih ya, si A katakan dia membicarakan si B kepada atau si A berbicara dengan si B, si A mengatakan tentang si C. Nah, si A itu menerangkan kepada si B, tapi kebaikan. Ya, kebaikannya, prestasinya, hal-hal yang patut ditiru, diteladani lah misalnya. Si C pasti nggak akan marah kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang demikian. Apalagi si C ini, saya katakannya kalau orang yang tahu permasalahan penyakit hati. Si C itu bergembira itu bukan karena kebaikannya diketahui orang sehingga orang mengenal saya orang baik, saya orang soleh, saya orang berprestasi. Bukan demikian yang menjadi kegembiraannya. Nah, kalau yang tidak tahu penyakit hati bakal gitu teh. Atau gitu bergembira karena kebaikannya dibicarakan orang. Kalau orang yang tahu penyakit hati, dia akan berharap ya mudah-mudahan saja kalau kebaikannya ini disampaikan, diceritakan kepada orang lain, mudah-mudahan jadi contoh, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan ada yang mengikuti. Kan kalau diikuti oleh orang lain saya dapat pahala tambahan. Tanu soleh mah gitu. Tapi kalau yang dibicarakan keburukannya, nggak akan ada orang yang suka. Keburukannya itu diungkap, dibicarakan, apalagi disampaikan secara luas disebutnya, disampaikan ke publik lah istilah nanti, disampaikan ke publik. Ya mana mau, masih setiap orang itu tidak akan menyukainya. Nah, Imam Al-Karmani ini definisi juga sih jadinya nih ya. Ini Imam Al-Karmani itu mendefinisikan gibah itu adalah kamu membicarakan seseorang di belakangnya. Dan apa yang kamu bicarakan itu jika orangnya tahu pasti dia tidak suka. Wa kana sidgon, dan yang dibicarakannya itu memang sesuai kenyataannya. Janganlah sesuailah dengan hadis yang tadinya terakhir kita baca lagi. Demikian juga menurut Rasulullah SAW. Karena kalau yang dibicarakannya itu tidak sesuai kenyataan, itu bukan gibah, itu namanya tuhmah atau buhtan sebutannya dalam bahasa Arab. Menuduh, memfitnah, itu kan bahasa kita suka nyebut demikian ya. Itu tuduhan berarti, itu fitnah, itu lebih parah artinya ya. Itu mau lebih parah, lebih apa namanya, lebih jelek, lebih parah, lebih buruk dari gibah. Tuhmah atau buhtan itu lebih buruk dari gibah. Nah, kemudian catatan berikutnya, apabila kita lihat rangkaian babnya, ini gibah gitunya, bab ke-46 ini gibah. Bab sebelumnya yaitu boleh, bab ke-45 boleh memunculkan sebutan bagi seseorang, boleh memunculkan sebutan bagi seseorang, tapi yang dibolehkan itu sebutan yang tidak merendahkan, sebutan yang tidak menghinakan orang tersebut, itu boleh. Nah, dalam bahasa Arab itu banyak bahasa Arab jadi budaya malah gitunya, jadi budaya Arab. Misalnya Abu Hurairah. Nah, ini berarti muncul nih sebutan. Karena ini bukan nama asli. Ya, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Muncullah sebutan Abu Hurairah. Itu sebutan yang jelek nggak? Merendahkan nggak? Nggak. Abu Hurairah itu muncul sebutan Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu pernah
didapati atau mungkin sering gitunya orang melihat Abu Hurairah itu membawa anak kucing dimasukkan di sini di lengan bajunya. Hurairah itu anak kucing. Muncul orang Hurairah teh anak kucing. Anak kucing Hurairah teh. Nah, orang kemudian menyebut Abu Hurairah, nah itu tidak menghinakan orang tersebut ya. Itu sebutan yang biasalah, tidak menghinakan. Apalagi kalau sebutannya sebutan yang baik. Contohnya Abu Bakar. Coba ada yang tahu nggak apa arti Abu Bakar? Abu Bakar bukan nama asli. Ya, Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Ya, Abu Bakar nih ya, sahabat Abu Bakar itu saya malah banyak yang tidak tahunya nama asli Abu Bakar siapa. Nama aslinya itu Abdullah bin Utsman. Nah, disebut Abu Bakar. Kenapa sih disebut Abu Bakar? Kalau tadi Abu Hurairah mah anak kucing. Nah, kalau bakar itu artinya apa? Ini Abu Bakar itu apa? Ternyata muncul sebutan tersebut ya kayaknya ya pastilah ada kaitannya. Tadi disebut Abu Hurairah kenapa? Nah, karena suka membawa anak kucing di lengan bajunya, muncul sebutan itu. Kalau Abu Bakar, arti bakar teh bersegera, sampai jadi sebutan gitu teh, sampai jadi sebutan. Abu Bakar mah makanya muncul Abu Bakar, arti bakar teh bersegera. Kalau Abu Bakar bersegeranya itu dalam hal beramal soleh, nepi ka jadi sebutan. Abu Bakar mah kalau urusan amal soleh semolingkekeun berarti tidak ada, nanti enggak ada dengan Abu Bakar. Kalau amal soleh sudah di depan mata, habak gitulah. Abu Hurairah mah nggak ada ditunda engke deui atau telat. Malah Abu Bakar itu tidak pernah didahului siapapun. Kalau urusan amal soleh pasti Abu Bakar yang paling dulu melakukan. Nah, itu kan muncul sebutan yang baiknya. Boleh kalau sebutan yang baik menginspirasi, bahkan kan sebutan tersebut. Oh, kenapa kemudian disebut Abu Bakar? Orang menyebut Abu Bakar itu pasti ada apa-apanya, pasti ada latar belakangnya, seperti Abu Hurairah. Nah, kalau Abu Bakar itu ternyata, wah itu masih gesit, meureun sirikat. Gesit, rikat itu bahasa Sunda mah rikatnya artinya apanya? Rikat ya gesit meureun. Kalau untuk urusan amal soleh. Untuk urusan amal soleh pasti bersegera. Bahkan Abu Bakar tidak pernah terdahului oleh orang lain urusan beramal soleh. Nah, itu bolehnya menyebut demikian. Nah, sebelum bab tersebut, ya karena kita ini kan kajian Fathul Bari ini kitab syarah Sahih Bukhari. Nah, kita mengikuti nih Imam Al-Bukhari bagaimana Imam Bukhari menyusun babnya pun gitu ya. Nah, ini bab 44 itu bab ma yunha anis sibabi walian. Bab dilarangnya mencela, memaki, merendahkan sesama muslim dan melaknatnya. Itu bab 44. Bab ke-45 boleh memunculkan sebutan bagi orang lain. Artinya ini masih terkait dengan tidak boleh berarti kalau menyebutkan atau memunculkan sebutan, memunculkan alias dengan sesuatu yang merendahkan orang. Nah, sekarang ini gibah masih ada kaitannya dengan bab-bab yang tadi. Ya, gibah itu berarti itu masuk ke dalam menjelekkan, memaki, menjelekan, merendahkan orang lain. Apabila ya ini gibahnya, apabila disebutkan, dimunculkan, diterangkan, disampaikan tentang keburukannya, itu sama dengan bab 44, berarti dia merendahkan, menjatuhkan orang lain. Yang ini kalau lihat rangkaian babnya ya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan bahwa asibab walian itu artinya diharamkan.
yang menjelek-jelekan, mencaci, memaki sesama muslim itu diharamkan. Nah ini masih ada kaitannya. Ternyata gibah itu juga termasuk ke dalam hal menjatuhkan, merendahkan orang lain. Masih ada kaitan sebenarnya ini nih. Gibah itu berarti termasuk. Apalagi di sini di dalam ayat yang di dalam Al-Qur'an itulahnya. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang khusus yang memang menyebut tentang gibah itu yang tadilah ayatnya berupa larangan. Ya wala yagtab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian itu saling gibah dengan yang lainnya. Ya wala yagtab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian saling, ya salinglah itunya ba'dukum ba'du teh saling gibah satu sama lain. Nah sekarang hukumnya biar tegas saja nih ya. Ini sampai dimunculkan apa sih hukumnya gitu melakukan gibah? Ya apa hukumnya melakukan gibah? Sebetulnya sudah sangat jelas dan memang Ibnu Hajar Al-Asqalani pun yang menyebutnya menerangkan seperti ini. Amma hukmuha, adapun hukum gibah. Faqala An-Nawawi fil Azkar. Imam An-Nawawi menerangkan di dalam kitab Al-Azkar, al-ghibatu wan namimatu muharramatani bi ijma'il muslimin wa qad tazaharatil adillatu ala zalik. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan gibah dan namimah. Nanti di sini disebut juga gibah dan namimah. Ya, gibah namimah juga sudah kemarin juga sudah saya sebut-sebutnya. Namimah itu mengadu domba, kesana ngomong apa, kesini ngomong apa, sampai dua kelompok atau dua orang ini kemudian bertengkar, misalnya berselisih. Nah karena ada ini nih yang memicunya. Misalnya ke kelompok A ngomong apa, bisa jadi begini ya, ke kelompok A memfitnah kelompok B, tapi dia berbicara dengan kelompok B itu dia memfitnah kelompok A. Nah kemudian terjadilah itu perselisihan, pertengkaran di antara dua kelompok ini. Itu namimah itu demikian ya, mengadu domba. Gibah dan namimah itu dua hal yang haram hukumnya bi ijma'il muslimin. Ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Artinya tidak akan ada satupun, tidak akan ada satu kelompok pun yang mengatakan gibah tidak haram. Itu nggak akan ada yang mengatakan demikian. Tetana nusok tekarasa gitu ta, sehingga gibah teh terjadi lagi, dilakukan lagi. Arigus ngomong kakara, cah gibah, ari bieu naon, arigus ngomong kakara teh sebal teh gitu. Nya dia gibah, artinya dia melakukan gibah. Nah setelah bicara lalu dia mengatakan gitu demikian. Allah jangan bicara itu gibah. Padahal barusan itu melakukan gibah. Ini perkaranya, ini satu perkara yang ini amat mudah nih terjadi. Ini gibah itunya amat mudah terjadi, amat mudah dilakukan, amat mudah terjerumus gitulahnya. Seseorang itu sangat mudah nih terjerumus dengan gibah. Ya, dengan definisi yang tadi saja, membicarakan kejelekan orang lain. Kan gibah definisinya demikian. Kamu membicarakan kejelekan tentunya ya, kamu membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut dan orang itu tidak akan suka. Nah ini gibah itu sesuatu yang sangat mudahnya orang tergelincir, sangat mudah orang itu melakukan, sangat mudah orang terjerumus ke dalamnya, ke dalam gibah. Padahal benar nih seperti yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi, ini dikutip juga kan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam An-Nawawi mengatakan gibah dan namimah itu dua perkara yang haram dan ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin.
Mengapa demikian? Ya waqad tazaharatil adillatu ala zalika. Karena sudah amat terang benderang gitulah. Ya karena sudah amat terang benderang. Banyak dalil yang menerangkan dan mengarah ke sana, mengarah kepada kesimpulannya ghibah adalah haram. Sudah agak lama juga nih ya saya sampaikan nih ya. Ini mungkin juga terkait dengan banyak hal dan agak melebar gitulahnya. Dari sini mungkin selama hidup ini terlalu jauh, tapi emang harus dari sini nih ya. Selama hidup di dunia, isi hidup manusia itu adalah amal. Selama hidup di dunia, isi hidup manusia itu adalah amal. Di mana Rasulullah menyebutkan manusia itu baru berhenti beramal apabila meninggal, baru berhenti beramal. Nah, selama hidup di dunia itu isinya adalah amal. Dan semua amal ini dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Ini termasuk hal yang paling mendasar dan harus disadari ini oleh manusia. Selama hidup di dunia, isi hidupnya itu adalah amal. Dan semua amal itu dicatat oleh malaikat. Dan semua amal itu nanti akan diungkap oleh Allah di akhirat. Dibuka semuanya. Dan diberi balasan tentunya. Itunya amal kita. Selama hidup di dunia, isi hidup manusia itu adalah amal. Dan semua amal itu tercatat, dicatat. Allah menugaskan malaikat untuk mencatatnya. Dan catatannya itu lengkap, tidak ada yang terlewat. Di mana catatan amal itu nanti akan diungkap, dibuka di akhirat. Dan diberi balasan. Dan amal terbanyak. Itulah amal terbanyak yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya itu apa? Amal terbanyaknya yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya itu apa? Bicara ternyata. Nah, kalau tidak dijaga gitu kalau tidak dijaga pantasnya ayat, hadis ini nih sangat menjaga sebetulnya nih. Ayat dan hadis sangat menjaga manusia dalam hal berbicara. Kalau ayatnya Allah menjaga manusia soal bicara itu di surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan dibuka ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan. Ini nih Allah menjaga nih manusia berbicara. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan bicaralah. Waqulu, bicaralah. Qaulan sadidan, dengan ucapan, dengan pembicaraan yang baik dan benar. Ini Allah nih menjaga. Rasulullah juga sama. Kalau hadis kan dengan redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, faqulu qaulan sadidan, faqul khairon auli yasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Nah, amal terbanyak bicara manusia tuh. Jadi gitu, kenapanya saya dari arah sana gitunya ke arah ghibah, karena bicara itu amal terbanyak manusia. Nah, sehingga sangat mudah tadi tergelincir, mudah terkena, mudah melakukan ghibah, karena itulah amal terbanyak manusia. Amal terbanyak bang ngomong jelema. Pantasnya Rasulullah SAW sampai dikaitkan ke ininya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Loba ngomong bahaya gitu tah, sangat mudah, artinya sangat mudah tergelincir lah gitu. Orang sudah berhati-hati menjaga diri untuk tidak gibah, kena deui, tergelincir lagi. Sangat mudahnya orang tergelincir. Nah padahal hukumnya, ya hukum dari gibah itu apa? Haram jelas. Kalau An-Nawawi mengatakan waqad tazaharatil adillatu ala zalika, wah dalilnya sudah sangat banyak, artinya dalilnya sangat banyak. Dalilnya sangat banyak ya yang mengarah dan menyampaikan kepada kesimpulan bahwa gibah itu haram. Mungkin ini yang sering, mungkin ini yang seringnya, yang suka gitu diabaikan. Mungkin ini yang sering dilupakan orang. Dia enak saja melakukan gibah padahal lalai, dia lupa dia sedang melakukan yang haram. Dosa berarti kan? Ya kalau melakukan yang haram berarti kan dosa. Nah ini orang sering lah itunya ku gibah mah gitu teh. Oleh gibah itu orang sering tergelincir, mudah terjerumus, mudah melakukan. Padahal hukumnya haram, padahal itu adalah dosa. Mungkin orang yang seperti tadi juga dia bicara kemudian sadar, tong diteruskan gibah misalnya. Dia tahu yang tadi dilakukan itu gibah, dia takut ternyata dengan gibah karena memang hukumnya haram. Tapi engke teh deui gibah mah kitu tah. Sangat sulitnya menjaga tidak kena gitulah anggapnya. Ini nih diantara yang sangat sulit nih untuk tidak terkena gitunya, yaitu oleh gibah, tak melakukan gibah, tak hese. Kau mau tukang gosip mah, nu resep ngobrol, nggak usah lah, rada hese, sama tu gibah teh. Dara yang nonton gibah di TV gibah wungkul teh. Acara entertainment, infotainment. Ya membicarakan kan, isinya membicarakan orang lain. Dan hari itu mah pelakunya atau orang yang dibicarakannya atau jadi berita di TV sakitu nu goreng nage selalieur jelema. Der urang di nonton mah diresep kan ikuti teh. Ieu mah sidik gibah teh haram kudu dijauhan. Ngadon ditonton jeung acara favorit deh, acara infotainment teh duka kumaha meni hayang apal urusan batur teh. Eta mah si Raffi Ahmad si eta. Naon atuh dulurna lain, babaturan lain, urang teh kabagian hanteu di duitna. Tapi meni resep kana kitu teh justru teh itu gibah anu kitu teh nya, itu bentuk gibah. Mungkin ta eta kapangaruhan. Da bongan atuh lalajoe nu kitu kapangaruhan, jadi mudahlah kemudian ketika bertemu dengan sesamanya kan kemarin nonton tuh wah bener tungtung nama ngomongkan batur. Ya itulah gitu gibahnya sangat sulit. Anggaplah ini sangat sulit nih. Sangat sulit untuk tidak terkena gibah itu padahal jelas ini hukumnya haram. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nya mengutip perkataan Imam An-Nawawi. Gibah dan namimah itu dua hal yang diharamkan dan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin karena dalil yang menunjukkan dan mengarahkan kepada ke arah itu sudah sangat banyak dan terang benderang lah, makanya tidak ada yang berbeda hanya tentang apa hukum gibah haram. Eta harus ditanamkan itunya, itu harus ditanamkan. Mudah-mudahan itu bisa gitu menghalangi ketika mau membicarakan orang lain deh. Ini haram. Kemudian satu lagi. Kalau lanjutan lah, bukan satu lagi. Lanjutan nih dari ini haram. Kalau haram berarti kan berdosa. Nah ternyata sebutannya apalahnya. Mau tidak mau dosa itu memang terbagi menjadi dosa besar, dosa kecil dan dosa besar. Ya, dosa itu terbaginya menjadi dua golongan, itu dosa kecil dan dosa besar. Nah, gibah ini termasuk dosa kecil atau dosa besar?
Gibah nih kan tadi haram, yang pertama tadi haram, ya berarti sesuatu yang haram itu, yang namanya haram itu apabila dilakukan kan berdosa. Nah, apa ini dosanya, dosa kecil atau dosa besar? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengatakan wa naqala Abu Abdillahi Al-Qurtubi fi tafsirihi al-ijma'a ala annaha minal kabairi li anna haddal kabirati sodikun alaiha li annaha mimma sabatal wa'idu syadidu fihi. Abu Abdillah Al-Qurtubi, Al-Qurtubi mah seorang ulama penulis kitab tafsir. Orang-orang menyebutnya tafsir Al-Qurtubi. Ini termasuk ulama golongan generasi awal, ulama generasi awal tabi'in. Al-Qurtubi ini ulama generasi awal. Nah, Al-Qurtubi mengatakan Al-Qurtubi menukil ke ijma' disebutnya, artinya seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya. Imam An-Nawawi mengatakan apa hukumnya gibah haram. Tentang hukumnya tentang haramnya gibah ini tidak ada yang berbeda. Semua kaum muslimin sepakatlah bahwa itu haram. Nah, sekarang ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari Imam Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi dia menukil tentang sama seperti yang tadi, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Garis bawahi dah, gibah itu dosa besar. Ya, semua kaum muslimin sepakat bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Mengapa bisa demikian? Ya, mengapa bisa sampai masuk ke dalam kategori dosa besar? Kalau dosa besar itunya kalau hadis nih, ya ada hadis kan yang para sahabat bertanya, Rasulullah, dosa terbesar itu apa? Rasulullah menjawab, musyrik atau syirik, menyekutukan Allah. Kemudian setelah itu apa? Bunuh diri atau membunuh. Setelah itu apa? Durhaka kepada orang tua. Itulahnya Rasulullah ditanya dosa-dosa besar. Ini menunjukkan sebetulnya ada dosa kecil. Ya, makanya terbagilah itu dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, kalau gibah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Nah, Imam Al-Qurtubi menukil bahwa kaum muslimin sepakat bahwa gibah itu termasuk dosa besar. Dikategorikan li'anna hadal kabiroti sodikun alaiha, dikategorikan sebagai dosa besar itu karena bukti, apalahnya bukti, gejala atau data itulahnya bahwa gibah ini pantas itulahnya dikategorikan sebagai dosa besar. Tayya li annaha mimma sabatal wa'idu syadidu fihi, karena untuk gibah itu jelas disebutkan ancaman yang keras. Untuk gibahnya, untuk gibah itu ya terdapat larangannya, untuk larangan gibah karena disebutkan haram itu karena jelas ada larangannya, yaitu yang di dalam Al-Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi, wala yaghtab ba'dukum ba'do, janganlah sebagian kalian itu atau janganlah kalian saling gibah satu sama lain. Itu larangannya. Selain larangannya juga atau larangan tersebut ini yang menyebabkan gitu gibah itu termasuk kategorinya dosa besar berat, artinya dosa besar, dosa yang berat, karena gibah itu untuk gibah itu ya, atau gibah itu termasuk sesuatu yang jelas ada ancaman yang keras, li'annaha
mimma sabatal wa'idu syadidu fihi, karena untuk gibah itu jelas ada ancaman yang keras. Nah bahkan kan di ayatnya sendiri Allah membandingkan, Allah mengumpamakan, bukan membandingkan, Allah mengumpamakan orang yang melakukan gibah itu orang yang sedang memakan daging saudaranya tersebut dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Artinya betapa buruknya kan, ini kan betapa buruknya perumpamaan gibah itu. Orang yang melakukan gibah dengan definisi jelasnya, penjelasan dari Rasulullah juga jelas tadi gibah itu apa. Misalnya begini kan tadi, si A ini berbicara ngobrol dengan si B, ternyata si A ini menggibah kepada si C. Ya berarti kan si C-nya yang dibicarakan kejelekannya. Nah si A yang gibah terhadap si C, Allah mengumpamakan si A ini ketika gibah itu diumpamakan dia sedang memakan daging si C dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Artinya betapa buruknya hal tersebut. Ini yang kata Imam Al-Qurtubi, inilah yang membuat seluruh kaum muslimin sepakat bahwa gibah itu dosa besar. Karena jelas gitu ada ancaman yang berat untuk gibah dan juga betapa buruknya gitu yang dilakukan tersebut. Nah, Allah mengumpamakan orang yang melakukan gibah itu ibarat dia itu memakan daging bangkai saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Dua berarti tanya, satu hukumnya haram. Kemudian kalau haram berarti dosa apabila dilakukan. Ternyata ini dosanya pun dosa besar. Nah sekarang hadis-hadis lain tentang gibah. Nah ternyata ada beberapa nih saya catat di kitab Fathul Bari ini nih ya. Nah Ibnu Hajar mengatakan Zakaron Nawawiyu minal ahadisin dalati ala tahrimil ghibati. Imam An-Nawawi, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakannya, Imam An-Nawawi menerangkan cukup banyak hadis yang menunjukkan haramnya gibah. Yang pertama hadis riwayat Abu Dawud. Hadis diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik menerangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada waktu aku Isra Mi'raj, pada waktu aku Isra Mi'raj, aku melihatlah gitunya, aku melihat ada satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Pada waktu Isra Mi'raj aku melihat ada satu kumpulan orang lah itu, ada satu kumpulan orang di mana kuku mereka itu terbuat dari tembaga yang terus menerus mencakar wajah dan badannya sendiri. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril. Ya, Rasulullah mengatakan, aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mereka itu siapa? Ya, tadinya satu kelompok orang, satu kumpulan orang yang demikian. Rasulullah kemudian bertanya, wahai Jibril, mereka itu siapa? Qala, malaikat Jibril menjawab, haula illazina yakuluna lahman nas. Nih bahasanya, redaksinya demikian, mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Bukan Sumanto nih di sini. Lain Sumanto atau iya. Ini bahasanya kan Allah, karena Allah kan memberi perumpamaan di ayatnya, di ayat itu Al-Hujurat ayat 12. Allah kan mengumpamakan orang yang gibah itu orang yang ibarat orang yang makan daging saudaranya. Ini hadisnya malaikat Jibril jawabannya demikian.
pada waktu Isra Mi'raj aku bertemu atau aku melihat ada sekelompok orang yang kuku mereka itu terbuat dari tembaga yang terus-terus mencakar wajah dan badannya sendiri. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, mereka itu siapa? Ini jawaban malaikat Jibril seperti ini redaksinya nih. Lahum haula'i allazina yakuluna luhuman nasi. Mereka itu adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, gitulahnya, memakan daging manusia. Wayaqauna fi a'radihim, dan mereka itu orang yang suka melakukan, nah di bab ke-44 mereka memakan daging saudaranya, dan mereka itu tadi melakukan yang di bab 44, yaitu merendahkan, menghina, mencaci maki, merusak kehormatan orang lain. Itulahnya merusak kehormatan orang lain, menjatuhkan kredibilitas orang lain, itulah di bab 44. Makanya ini masih ada kaitan nih dengan bab sampai bab 44 tadi. Nah, sampai di sana hadisnya itu hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad. Itu hadis sahih itu barusan. Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan sekelompok orang yang demikian. Kukunya terbuat dari tembaga dan tidak berhenti mencakar dirinya sendiri, wajah dan badannya. Rasulullah bertanya, mereka siapa? Nah, itulah pelaku gibah intinya ya. Mereka itu pelaku gibah. Di sini malaikat Jibril menyebutnya ya'kuluna luhuman nas. Mereka itulah orang yang suka melakukan gibah. Satu lagi berarti melakukan as-sibab. Bab 44 kan as-sibab judulnya. Ini bab 44 itu kan Imam Bukhari dengan judul seperti ini. Babu mayunha anis-sibabi wal la'ni. Bab dilarangnya as-sibab itu tadinya menjelek-jelekan, menghina, merendahkan dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Akibatnya sama ternyata. Satu tanya hadis tambahan lah gitunya tentang gibah, riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Abu Daud juga. Kita baca ini lengkapnya nih ya, sudah saya catat kebetulan nih hadis-hadisnya nih. Hadis riwayat Abu Daud sebentar nih. Kalau yang tadi kurang lebih demikian lahnya seperti yang ada yang barusan dibaca. Tentang dalilnya tentang haram, tentu saja ternyata akibatnya seperti ini. Menjadi orang yang kukunya terbuat dari tembaga lalu dia mencakar-cakar itu dirinya sendiri. Sebentar nih kita lihat lagi nih aslinya. Kurang lebih seperti ini. Ini saya baca di Abu Daudnya, terjemahnya kurang lebih yang tadi begini. Ketika aku dinaikkan ke langit atau Isra Mi'raj, aku melewati satu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan badannya sendiri. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Kurung di sini gibah dan merusak kehormatan orang lain. Nah, kemudian hadis yang kedua nih ya, riwayat Abu Daud ini juga yang kemarin saya sampaikan sekilas nih. Yang ini nih. Nomor berapa nih? Yang ini hadisnya nih. Aslinya redaksinya seperti ini pendeknya. Saya baca Arabnya nih. An Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min arbar riba inna min arbar riba al istitolata
fi irdil muslimi bi ghairi haqqin. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad juga, ini hadis Abu Daudnya dan Imam Ahmad. Nanti di Imam Ahmad ada sedikit beda redaksi. Riwayat Abu Daud yang barusan kurang lebih ini terjemahnya begini. Dari Sa'id bin Zaid, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk riba, aslinya inna min arbar riba, sesungguhnya riba terburuk itu ya tah, sesungguhnya riba terburuk itu adalah merusak kehormatan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, atau mengungkap, membicarakan keburukan orang lain bigoiri hakin, itu bukan dengan alasan, bukan dengan tujuan yang benar. Kalau riba itu kan memakan harta orang lain kan? Kan sebutan riba itu kan urusannya harta. Ya, pembahasan riba itu kan sekitar harta, di mana riba ini oleh Allah diharamkan, karena dengan cara riba ini maka akan ada harta orang lain yang terambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Berarti riba ini diharamkan oleh Allah ya, karena dengan cara riba ini akan ada harta orang lain yang terambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya anggaplah terambil, termakan nantinya. Riba itu diharamkan karena dengan cara riba itu akan ada harta orang lain yang termakan, yang dimakan. Perpindahan hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah, oleh Islam. Dan semua orang juga sering orang bertanya tentang riba, ingin sekali menghindar dari riba, hingga gosip unggal poe. Padahal arbar riba terburuk itu adalah bukan memakan harta orang lain, tapi memakan daging orang lain. Apa gitu ya teh, mana nanti riba gibah lebih buruk dari riba. Kalau riba hanya sekedar makan hartanya, kalau gibah kan disebutnya teh gibah mah karakter assassination. Apaan tuh? Pembunuhan karakter, jatuhlah, rusaklah orang lain. Kan gibah itu kan merusak kehormatan orang lain. Ya, karakter assassination itu merusak kehormatan, merusak karakter, menjatuhkan kredibilitas. Mati orang itu kalau sudah demikian. Ini ya. Tentang hal ini, artinya Allah begitu keras, berartinya benar nih haramnya, haram yang dengan dosa yang besar, keras. Berarti di sini Allah melarang, mengharamkan gibah, karena dengan gibah itu orang lain bisa hancur, kehormatannya jatuh, kredibilitasnya hilang, orang itu bisa hancur gitu dengan gibah. Nah, Allah mengharamkannya dengan keras. Bagaimana? Emang ada yang dibenarkan? Gitu kan? Apa ada gibah yang dibenarkan? Mengungkap keburukan orang lain, tapi ini benar nih, tidak jadi dosa. Artinya kalau benar malah berpahala. Kemarin juga sudah saya sampaikan, Allah juga mengungkap keburukan Firaun. Hadis juga banyak yang membicarakan keburukan itu kan, keburukan, kejelekan, apakah perorangan atau kaum-kaum terdahulu. Apa ini bukan gibah? Apa ini bukan gibah? Sesuai dengan kenyataan kan? Nah, itu alasan yang dibenarkan. Buat apa? Untuk apa? Apa kepentingannya? Apa maksudnya Allah mengungkap keburukan Firaun, keburukan kaum Lut, kaum Nabi Nuhnya, kaum Nabi Nabi Syuaib itu dan sebagainya. Yang dibenarkan itu kalau memang maksudnya seperti yang Allah lakukan. Apa sih maksudnya Allah mengungkap mereka?
Allah itu mengungkap keburukan mereka itu untuk memberi peringatan bahwa apabila melakukan keburukan yang sama dengan mereka, sama akibatnya pasti sama. Apabila melakukan pelanggaran, apabila membangkang lah itulahnya seperti kaum-kaum terdahulu, kan sudah jelas mereka mendapatkan akibat apa dari Allah. Maka Allah mengazab mereka. Nah, Allah mengingatkan, Allah mengingatkan, itu maksud Allahnya. Maksud Allah untuk mengingatkan, maksud Allah itu untuk menjadikan pelajaran, itu yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah memberi julukan yang buruk kepada Abu Jahal, karena sebutannya sebelumnya bukan Abu Jahal, Abul Hikam, bahkan sebutannya Abul Hikam teh si bijak. Karena Abu Jahal ini ternyata memiliki kecerdasan, memiliki keahlian. Bahkan di sejak usia muda Abu Jahal itu sudah menjadi tempat bertanya. Orang-orang saat itu kalau punya masalah datang ke Abu Jahal, beres. Abu Jahal pinter pisan. Disebutlah Abul Hikam, itu karena si bijak, bareres wae gitulah itunya. Kalau orang punya masalah datang ke Abu Jahal, beresan. Oh begini, mungkinlah. Oh berarti begini nih kata Abu Jahal. Kemudian dijalankan, selesai, beres. Abul Hikam. Kemudian Rasulullah yang pertama kali memberi sebutan Abu Jahal, si bodoh, si dungu, si belegug, si wawalak, si gitu mencek orang mah, si opak atah, si bobokon nangkum, si dan sebagainya lah, si apa kan goreng. Nah, apa Rasulullah tidak kena oleh, kan tidak boleh kan di sini nanti bab ke-44 mencaci, memaki, merendahkan. Apabila dengan maksud untuk dijadikan pelajaran, untuk mengingatkan orang, ini hal yang buruk, jangan sampai teralami, jangan sampai terjadi. Nah, itu yang dibenarkan. Nah, kalau yang tidak dibenarkan, gibah. Kok mau kita bangun jadi hobi, jadi resep gitu, senang gitu. Ada perasaan senang ketika membicarakan keburukan orang. Artinya keburukan orang lain ini hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kesenangan. Itu sangat buruk berarti apa yang dilakukan. Jadi orang ini senang disebutnya orang ini senang di atas penderitaan orang lain. Ya Rasulullah ayat tadi menggambarkan dia itu sebetulnya sedang memakan daging bangkai saudaranya. Tadi hadis riwayat Ahmad barusan Abu Daudnya, sesungguhnya min arba riba, sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah ini nih, merusak kehormatan orang lain, gibah. Karena gibah itu menurut ayat Al-Quran kan ibarat memakan daging bangkai saudaranya. Kalau riba cuma makan hartanya, kalau gibah kan jelemana anu digegelan anu digayam gitu. Kalau riba cuma makan hartanya, kalau gibah orangnya yang dimakan. Ini lebih buruk, paling buruk. Ini karena memang redaksinya demikian ya. Inna min arbar riba, sesungguhnya seburuk-buruk riba adalah al istitolata fi irdil muslimin, yaitu menjatuhkan kehormatan orang lain bigoiri hakin. Nah, ada kata-kata tersebut, bigoiri hakin itu bukan dengan hal atau maksud tujuan yang hak, yang dibenarkan lah, boleh sebut demikian. Emang ada seperti Allah juga mengungkap keburukan orang. Allah mengungkap keburukan tadi yang paling banyak diungkap di dalam Al-Quran itu Fir'aun. Apa maksud Allah? Jadi jangan sampai begini, berarti di ayat Al-Hujurat 42 Allah itu melarang keras gibah, tapi Allah sendiri melakukan. Nah, jangan sampai kita mengatakan demikian kepada Allah. Allah ini kan melarang keras gibah, tapi kenapa Allah sendiri melakukan? Nah, ternyata gibah yang dilarang itu yaitu yang seperti ini, bigoiri hakin. Kalau
menjatuhkan kehormatan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, itu bukan dengan cara yang dibenarkan. Kemudian pada riwayat Ahmad di hadis yang sama, ini agak redaksinya agak panjangnya, kita baca terjemahnya saja nih. Dari Abdurrahman bin Abu Husain, ia berkata, telah diajarkan kepadaku bahwa Luqman Al-Hakim, ya Luqman itu seperti Luqman Al-Hakim itu yang di dalam Al-Qur'an dijadikan judul surat Luqman. Nah, ini orangnya gitu ya. Luqman Al-Hakim berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu belajar ilmu." Wah, ini bukan tentang hal gibahnya nih, tapi ini sangat penting juga nih. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu belajar ilmu untuk berbangga diri kepada ulama." Janganlah kamu belajar ilmu untuk berbangga diri kepada ulama, artinya untuk mendebat. Belajar ilmu, mencari ilmu itu untuk mendebat ulama, untuk menjatuhkan ulama. Ya, janganlah kamu belajar ilmu, mencari ilmu untuk berbangga diri kepada ulama atau mendebat orang-orang bodoh dan untuk diperlihatkan di majelis-majelis. Artinya hanya untuk dijadikan kesombongan. Intinya ya ini ya, hanya untuk dijadikan kesombongan. Janganlah kamu belajar ilmu atau mencari ilmu hanya untuk kesombongan. Kemudian Abdullah menyebutkan secara lengkap, kemudian berkata, telah menceritakan kepada kami Naufal bin Musahik dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya riba yang paling buruk, nah yang ini nih arba ribanya, sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dan sesungguhnya ar-rahmi dijalinkan oleh ar-Rahman, oleh Allah. Barang siapa memutuskannya, niscaya Allah mengharamkan baginya surga. Ya, sudah agak lama bab silaturahmi. Ini di hadisnya diantaranya tentang ar-rahmi, penjelasannya seperti ini. Sesungguhnya ar-rahmi itu sudah disambungkan oleh Allah, oleh ar-Rahman. Barang siapa memutuskannya, Allah mengharamkan baginya surga. Sedikitlah lebarnya meriwain ke belakang tentang silaturahmi terkait dengan hadis yang ini. Jadi silaturahmi itu Allah yang menyambungkan. Sesungguhnya ar-rahmi itu dijalinkan oleh ar-Rahman. Jadi Allah yang menyambungkan diri, anggaplah jadi seperti ini ya analoginya. Allah menyambungkan dirinya kepada manusia. Apa sih tali untuk menyambungkannya? Al-Quran. Seperti Allah menyebut Al-Quran dengan kata tali itu di surat Ali Imran 103 kan, wa'tasimu bi habli, tali, berpeganglah kepada tali Allah. Jadi Allah yang menyodorkan, gitulahnya, Allah yang menyodorkan tali kepada manusia supaya tersambung. Barang siapa memutuskannya, oleh Allah disambungkan dengan seutas tali, oleh manusia malah dipotong talinya, malah tidak disambungkan, tidak nyambunglah dirinya dengan Allah. Kan jadi demikian ya, tidak nyambunglah dirinya dengan Allah. Nah, menurut hadis ini Allah haramkan baginya surga. Ini Allah sodorkan, Allah yang menyodorkan seutas tali, hayu ke surga, mung. Wah, berarti seolah-olah demikian dah. Allah menyodorkan tali itu seolah-olah ini pegang nih, ayo kita ke surga. Karena orang yang malah digunting talinya, gak mau nyambung dengan Allah. Maka pasti Allah akan mengharamkan baginya surga. Terkait ribanya yang baru riba, gibah kan jadi riba. Yang terkait dengan gibahnya nih, hadis ini barusan riwayat Ahmad dan Abu Daud.
kalau terkait dengan gibahnya yaitu redaksi yang barusan. Inna arbar riba yang paling buruk adalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya, karena kan analoginya kalau riba yang disebutnya di dalam ayat kan Allah mengharamkan riba gitu ya. Nah kalau riba yang itu kan jadinya kan dengan cara riba ini dia akan memakan harta orang lain. Tapi gibah bukan hartanya yang dimakan, daging saudaranya. Ya tentulah itu lebih buruknya dengan hadis yang barusan ini sudah jelas hadisnya. Ini hadisnya masih banyak loh. Ini hadisnya masih banyak dan catatannya juga masih banyak. Kan udah gibah mah. Tadi tak masalah mah gibah mah kenapa orang begitu mudah ya tergelincir, mudah terjerumus, mudah melakukan gibah. Bahkan orang yang sudah paham itu menjaga diri untuk tidak gibah, kena deui nya gitu minang gitulah. Ya we gibahna teh. Nah masalahnya tadi itu karena bicara itu memang amal yang paling banyak. Bicara itu amal yang paling banyak dilakukan oleh manusia sehari-hari. Coba dirasakan sendiri. Yang paling banyak amal yang dilakukan apa? Dah ngomong. Meskipun bicara kan tidak hanya tidak hanya yang apa yang diucapkan. Mulutnya balem atau jadi balsam. Mulutnya mingkem, mulutnya balem tidak bicara, hatinya coba siolok dasar dina hate nama anger we aya. Anger we dia ini merendahkan, menghina, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain meskipun tidak dengan tetap bicara itu amal yang paling banyak. Karena apa yang diucapkan oleh hatinya ataupun oleh lisannya kena nanti oleh ayat ini. Intublu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ayat Al-Baqarah 284. Intublu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika kalian ungkap apa yang ada di dalam hati. Di dalam hati tadi diungkap itu artinya jadi amal perbuatan. Apakah berupa ucapan gitu perbuatannya, amalnya hanya berupa ucapan. Apa yang di dalam hati ini diungkap, apakah jadi ucapan atau jadi perbuatan. Intublu ma fi anfusikum tukhfuhu, atau kalian tetap simpan di dalam hati. Norweco hati nama tidak diucapkan secara lisan, tapi hatinya terus saja membaki menjelek-jelekan. Yuhasibkum bihillah, pasti dihisab oleh Allah dua-duanya. Ya, apakah yang jadi hati ge ulah we ngomong nu goreng mah. Hati pun itu ya janganlah. Makanya kalau bicaralah yang baik atau diam. Tuh bisa jempe itu karena manusia itu tidak berhenti berbicara. Nah, sementara ayat barusan kan menyebutkan intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian ungkapkan, keluarkan apa yang ada di dalam hati, atau kalian tetap simpan di dalam hati, yuhasibum bihillah, tetap saja akan dihisab oleh Allah. Yang disebutnya jadi ulah we ngomong goreng mah, mau di secara lisan ataupun di dalam hati. Ya makanya Allah sangat menjaga urusan berbicara. Tah ieu hese rek teu gibah teh jadi jelema teh sigana teh. Nah ya gitu jelema nu bersih tidak dosa gibah bawa ngeun aya nu loba meureun aya nu minang aku mah hobi mah daya hobi mah pan isuk-isuk nu disetel pan infotainment deui anger aya daerah mah subuh-subuh eta infotainment isuk-isuk geus ngajak dosa aing mah TV teh ning teu boga TV sebenarnya mah dah itu mending teu boga TV lah.